Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang gerakan pembaharuan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam dan ide-ide pembaharuannya seperti Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Muhammad Iqbal. Yang kedua, peserta didik mampu memahami nilai positif dari gerakan pembaharuan dunia Islam. Mari kita lihat peta konsep yang tentang gerakan pembaharuan dalam Islam. Nah, yang akan kita bahas yang pertama, pengertian pembaharuan Islam, biografi tokoh-tokoh pembaharuan Islam, dan pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Namun untuk pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan Islam ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Yang akan kita pelajari hari ini hanya dua. Yang pertama pengertian pembaharuan, yang kedua biografi tokoh-tokoh pembaharuan Islam yang meliputi Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Muhammad Iqbal. Mari kita masuk ke materi yang pertama, A. Pengertian pembaharuan. Dalam bahasa Arab, secara harfiah, gerakan pembaharuan Islam disebut dengan tajdid. Tajdid ini berarti pembaharuan dan pelakunya disebut mujaddid. Nah, istilah tajdid ini sendiri memiliki arti lain yang lebih luas, diantaranya yaitu reformasi, purifikasi, modernisme, dan lain sebagainya. Yang kedua, secara istilah, pembaharuan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, Islam sebenarnya telah memiliki tradisi pembaharuan. Karena ketika menemukan masalah baru, kaum muslimin segera memberikan jawaban yang didasarkan atas doktrin-doktrin dasar kitab dan sunnah. Rasulullah pernah mengisyaratkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini Islam pada permulaan setiap abad. Orang-orang akan memperbaharui agamanya. Hadis riwayat Abu Dawud. B. Biografi tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. Nah, berikut ini adalah biografi tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir pada bulan Januari tahun 1765 Masehi di Kawala, Albania, Yunani. Tepatnya di dekat pantai Macedonia. Nah, di mana negeri ini telah menjadi bagian dari negara Daulah Utsmani sejak ditaklukkannya oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi. Yang kemudian baru dapat melepaskan diri dari kekuasaan Istanbul pada tahun 1829 Masehi.
Nah, ayahnya bernama Ibrahim Aga. Ia adalah seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Sejak kecil, Muhammad Ali Pasha memiliki keterampilan dan kecerdasan yang luar biasa. Ia bekerja sebagai pemungut pajak, kemudian diangkat menjadi menantu Gubernur Utsmani. Dalam perjalanan karirnya, banyak usaha yang dilakukan untuk memperbaharukan atau memodernisir keadaan umat Islam yang telah jauh tertinggal dari negara-negara barat. Nah, setelah masuk dalam dinas militer, ia diangkat menjadi perwira. Ketika pergi ke Mesir, ia mempunyai kedudukan wakil perwira yang memimpin pasukan yang dikirim dari daerahnya. Nah, setelah tentara Prancis keluar dari Mesir itu tahun 1801 Masehi, nah Muhammad Ali Pasha turut memainkan peran penting dalam dunia politik. Nah, Muhammad Ali Pasha mewariskan peninggalan yang megah, yaitu ia membuat masjid indah dengan corak menara Turki yang berwarna putih perak di Jabal Muqattam, Mesir. Masjid ini bernama Masjid Alabaster. Muhammad Ali Pasha meninggal pada tahun 1849 Masehi di Alexandria. Kemudian jenazahnya dimakamkan di komplek Masjid Alabaster. 2. Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad, dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi atau 1254 Hijriah, di mana Al-Afghani menghabiskan masa kecilnya itu di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir, India, bahkan Perancis. Dalam usia 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga mendalami filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Nah, Jamaluddin Al-Afghani merupakan salah satu pemimpin pergerakan Islam pada akhir abad ke-14. Al-Afghani melanjutkan belajar ke India selama 1 tahun. Dari India, Al-Afghani melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sepulangnya ke Kabul, Al-Afghani diminta penguasa Afghanistan, Pangeran Dutch Muhammad Khan, untuk membantunya. Nah, tahun 1864, Al-Afghani diangkat menjadi penasehat Syer Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, beliau diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad Azam Khan. Namun karena campur tangan Inggris, ia akhirnya meninggalkan Kabul ke Mekah. Nah, Inggris menilai Al-Afghani sebagai tokoh berbahaya karena ide-ide pembaharuannya. Oleh karena itu, pihak Inggris terus mengawasi Jamaluddin Al-Afghani. 3. Muhammad Abduh. Lahir di pedusunan Daltanil, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Nah, keluarganya terkenal berpegang teguh kepada ilmu agama. Usia 12 tahun,
Ia telah hafal Al-Quran. Kemudian usia 13 tahun ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Masjid ini sering disebut sebagai Masjid Syekh Ahmad yang kedudukannya itu dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar. Disinilah Muhammad Abduh menghafal dan belajar Al-Quran selama 2 tahun. Kemudian usia 16 tahun ia menikah dan bekerja sebagai petani, namun hanya berlangsung selama 40 hari. Kemudian ia pergi lagi ke Tanta untuk belajar kembali belajarnya itu kepada pamannya. Nah, pamannya ini seorang syekh atau guru spiritual Darwisi Khadar, seorang ulama sufi dari tarekat Sazdili yang telah membangkitkan kembali semangat belajar dan antusiasme Abduh terhadap ilmu agama. Syekh ini mengajarkan kepada Muhammad Abduh disiplin etika dan moral serta praktek kezuhudan tarekatnya. Tahun 1866 ia pergi ke Mesir. Nah, di bawah bimbingan Al-Afghani, Muhammad Abduh mulai memperluas studinya sampai meliputi filsafat dan ilmu sosial serta politik. Ia meninggal pada tanggal 11 Juli 1905 Masehi. Nah, banyak orang yang memberikan hormat di Kairo dan Alexandria. Ini membuktikan betapa besarnya penghormatan orang kepada dirinya. 4. Muhammad Rashid Ridho. Lahir di Kolamun, Lebanon dekat dengan Tripoli atau Suriah, tanggal 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Rashid Ridho memulai pendidikan dengan membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung di kampung halamannya, yaitu Kolamun, Suriah. Kemudian ia masuk ke Madrasah Ar-Rasyidiyah, yaitu sekolah milik pemerintahan di Tripoli. Nah, ia belajar ilmu bumi, ilmu berhitung, ilmu bahasa seperti nahwu dan syaraf atau ilmu tata bahasa Arab, dan ilmu-ilmu agama seperti akidah dan ibadah. Usia 18 tahun, ia melanjutkan studinya ke Madrasah Al-Watoniyah Al-Islamiyah yang didirikan oleh Syekh Husain Al-Jisr, di mana dikenal sebagai seorang yang sangat berjasa dalam menumbuh kembangkan semangat ilmiah dan ide pembaharuan dalam diri Rashid Ridho. Nah, di antara pikiran-pikiran gurunya yang sangat mempengaruhi Rashid Ridho, salah satunya adalah kemajuan dalam memadukan pendidikan agama dan pendidikan umum. Ia juga seorang pengikut tarekat Naqsabandiyah. Nah, berdasarkan pengalamannya di dunia tarekat, ia menyimpulkan bahwa ajaran-ajaran tarekat yang berlebihan dalam cara beribadah dan pengkultusan seorang guru membuat seseorang mempunyai sikap statis dan pasif. Ia meninggal di Mesir tanggal 22 Agustus 1935 Masehi atau 1354 Hijriah. Kemudian dimakamkan di Kairo, Mesir, bersebelahan dengan makam gurunya yaitu Muhammad Abduh. 5. Muhammad Iqbal. Lahir di Sialkot, Punjab, India, tanggal 9 November 1877 Masehi. Nah, leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahmana dari Kashmir
yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Muhammad Iqbal lahir. Ia terkenal sebagai seorang sastrawan, filsuf, sekaligus negarawan pada abad ke-20. Muhammad Iqbal belajar ke Eropa selama 3 tahun, mulai dari Cambridge, kemudian Heidelberg, dan terakhir di Munich. Ia menguasai pemikiran Eropa secara mendalam, sejak teologi Thomas Aquinas hingga filsafat Henry Louis Bergson dan Nietzsche. Sarjana-sarjana sastra Pakistan, India, bahkan Indonesia banyak yang mengakui dan mengagumi karya-karya Muhammad Iqbal. The Reconstruction of Religious Thought in Islam yang terbit di Lahore tahun 1951 merupakan karya pamuncaknya dari Muhammad Iqbal. Ia memberikan pengaruh yang sangat besar pada perselisihan budaya, sosial, religius, dan politik. Muhammad Iqbal meninggal di Lahore tanggal 21 April 1938 pada umur 60 tahun. Ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil setelah mempelajari gerakan pembaharuan dalam Islam, diantaranya yaitu 1. Memiliki semangat ukhuwah kebangsaan dan keislaman dalam menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama masyarakat muslim di seluruh dunia. 2. Memiliki sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 3. Menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas, dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 4. Pembaharuan Islam diwujudkan dalam bentuk memperbaharui lembaga-lembaga pendidikan yang mampu mencetak generasi baru yang berwawasan luas dan rasional dalam memahami agama, sehingga mampu menghadapi tantangan zaman. 5. Meningkatkan peranan wanita dalam bidang pendidikan, sosial, dan pembangunan sumber daya manusia. 6. Mengembangkan budaya literasi, yaitu dengan membiasakan membaca berbagai bacaan yang memberikan ilmu dan kebaikan, khususnya tentang ilmu sejarah peradaban Islam. Sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, juga dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.